kami memandang bahwa pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintahan yang pelayanan publiknya itu harus baik. Jadi misalnya di kota tersebut gitu Ya. itu bisa digitalisasi. Betul. Misalnya cetak SIM sudah bisa digital, cetak KTP sudah bisa digital. Betul. Tapi kalau sudah di kabupatennya ini masih manual. 2026 Jawa Timur ini sudah harus gitu ya. Bukan lagi hanya akan, tapi sudah harus, Mbak. Harus pelayanan publiknya sudah harus setingkat dengan provinsi-provinsi yang lebih maju dari kami. Makanya kami tadi bilang, pertama caranya adalah kita harus merubah mereka saja sumber dayanya gitu kan. Tidak boleh lagi dong kamu seenaknya datang jam 10, masyarakat sudah nunggu jam 7 gitu Ya, kan. Bangsawan. Bangsawan. Jadi Apa bangsawi tangi awan. Kita tahu tadi dari 38 ada 4 yang Ya. belum. Itu juga mungkin dari 34 itu ada beberapa yang belum maksimal. Betul. Seperti itu. Ini bagaimana langkahnya dari Komisi A? Jangan mengeluh. Oh kok bupati kok mengeluh, kok gubernur mengeluh. Jangan mengeluh, sudah. Habiskan anggaran yang ada ya untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau ngobrolin soal strategi dan langkah konkret DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalisasi pelayanan publik di Jawa Timur. Tentunya untuk ngobrolin hal ini kita sudah hadirkan beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 4 Jatim 4 Banyuwangi Situbondo Bondowoso dari fraksi PKB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Uba. Waalaikumsalam Mbak Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik gitu ya. Masih padat sekali ya jadwalnya. Alhamdulillah gitu kan. Bulan-bulan Oktober, November ini biasanya kegiatan akhir tahun ini kegiatan memang cukup padat. Cukup padat ya. Sebetulnya Mas Ubed ini kalau selain kegiatan kedewanan ini punya kegiatan sendiri nggak sih Mas? Alhamdulillah ada Mbak. Ada. Gitu ya. Apa? Ya selain menjadi suami yang baik gitu ya. Sudah gitu ya. beristri. Yang tentunya kami adalah usaha-usaha sampingan ya. Pengusaha berarti. Pengusaha, belajar menjadi pengusaha. Karena dari santri untuk belajar menjadi pengusaha, ya, selain menjadi anggota DPR. Mungkin kalau yang nonton podcast hari ini mungkin nggak tahu. Jadi Mas Ubed ini adalah santri juga ya. Alhamdulillah santri. Nggak ada kalimat mantan santri, adanya alumni. Alumni. Dari pondok pesantren Zairul Hasan Genggong ya. Oke. Ini kalau usahanya boleh dong dibocorin apa sih? Di bidang apa gitu? Alhamdulillah di bidang properti ada. Properti. Terus di bidang perkapalan juga ada Mbak. Dikit-dikit gitu kan. Dan salah satunya di bidang pertanian. Pertanian. Ya. Ini kalau pertanian itu sudah dikelola dari dulu atau? Ya, sudah dari dulu karena orang tua saya kan petani ya. Orang tua saya petani sehingga kami itu ada warisan dari keluarga untuk bisa melanjutkan usaha keluarga itu. Itu ya, berarti Itulah. turun-temurun. Turun-temurun. Tapi kalau usaha perkapalan dan juga properti ini dari Mas Ubed sendiri. Alhamdulillah baru belajar di situ. Baru belajar. Ya, baru belajar itu berapa tahun ini Mas? Ya 2 tahun inilah. 2 tahun. 2 tahun ini. Oh ya, semoga ini ya Mas ya. Amin. Yang paling lama berarti pertanian. Sekarang pertanian. lagi nanam apa Mas? Kita lihat ya. Sekarang musimnya itu kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan gitu kan. Ketahanan pangan kata Pak Prabowo itu ya. Jadi kami nanam padi, ada jagung juga ada gitu ya. Berarti ini termasuk petani milenial ya? Alhamdulillah. Walaupun yang turun ke sawah bukan saya Mbak. Berarti ada pekerjanya ya. Ada pekerjanya. Cukup mengawasi saja. Mengawasi. Berarti sama kayak tugasnya Dewan. Iya. Salah satunya adalah mengawasi juga. Mengawasi juga. Ini kita langsung ke optimalisasi pelayanan publik ya, Mas Ubed ya. Ini makna optimalisasi pelayanan publik bagi DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A itu yang seperti apa sih? Ya, pertama tentunya pelayanan publik yang baik adalah bagaimana pelayanan publik yang bisa dengan cepat gitu ya, memberikan akses kepada masyarakat. Salah satunya akses di perizinan gitu ya, akses di pendidikan untuk akses pendidikan, kesehatan, jasa kesehatan ataupun
hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ya. Nah, pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemerintah yang berwenang untuk bisa menyediakan pelayanan publik yang baik, tentunya kami DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi A, mitra kami itu sering melakukan tinjauan kepada lembaga-lembaga publik pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena dari 38 kabupaten kota, hampir 34 sudah menerapkan digitalisasi, Mbak. Digitalisasi. Berarti masih dalam ada hal 4 yang masih ada 4 yang hari ini masih proses untuk mengarah kepada optimalisasi peran media sosial dan teknologi. Salah satunya berkaitan dengan contoh kecilnya ya, Mbak ya. Salah satunya di Komisi A itu yang sering kami lihat adalah sarana pelayanan publik itu yang kami lihat adalah yang sifatnya itu melayani kepentingan publik seperti cetak KTP, cetak KK dan lain sebagainya, yang bisa digital SIM dan lain sebagainya. Rata-rata seluruh pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kabupaten kota ini kami selalu melihat perkembangannya. Apakah mereka ini sudah punya layanan publik yang memadai atau tidak? Alhamdulillah sebagian besar sudah, Mbak. Sebagian besar sudah dari 38 ini 34 yang sudah. Yang 4 itu masih ada di daerah-daerah Madura dan beberapa yang masih proses untuk itu seperti itu. Kendalanya untuk maksudnya digitalisasi di sana kemudian sekarang masih ibaratnya masih belum terurus ya. Begitu itu apa sih faktornya? Pertama tentunya banyak faktor. Pertama tentu SDM, Mbak. SDM ya. Dan di masing-masing daerah atau kabupaten kota itu kan SDM-nya berbeda-beda kan seperti itu. Kalau di Surabaya kan SDM-nya sudah sangat tinggi sekali. Betul. Malang gitu ya, Jember, kota-kota besar. Tapi kan kota-kota yang hari ini kami anggap SDM-nya itu butuh perbaikan gitu ya. Saya tidak mau sebutkan kotanya, tetapi adalah salah satu kota di Jawa Timur, kabupaten di Jawa Timur yang memang ke depan memang harus kita bina bagaimana mereka itu bisa menerapkan pelayanan publik yang lebih prima. Salah satunya dengan menerapkan teknologi, ilmu pengetahuan, SDM dan lain sebagainya. Lah, kami memandang bahwa pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintahan yang pelayanan publiknya itu harus baik. Ya, optimal seperti itu. Oleh karenanya kami pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu mengajak dan berdiskusi dengan lembaga-lembaga pengawas terkait dengan pelayanan publik, salah satunya adalah Ombudsman. Bagaimana kami melihat potensi apa kira-kira dari Jawa Timur ini yang butuh diperbaikin atau perlu ditingkatkan. Apalagi jika provinsi, jangan sampai lagi provinsi Jawa Timur ini menjadi provinsi yang lambat dalam hal menangani kebijakan publik. Salah satunya terkait dengan perizinan. Ini yang banyak dikeluhkan gitu ya. Oleh karenanya kami setelah mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, kami pasti akan selalu mengkomunikasikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada eksekutif gitu ya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk segera membuat langkah-langkah percepatan. Seperti itu. Oleh karenanya penting segera pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Dan kami DPRD Provinsi Jawa Timur tentunya akan siap untuk bisa membackup pemerintah Jawa Timur dalam rangka untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih kuat dan lebih cepat seperti itu. Lebih cepat. Tapi ini nyatanya masih ada ketimpangan ya, Mas ya. Pasti. Ketimpangan wilayah itu kadang beda kota sama kabupaten aja itu pelayanannya sudah beda. Betul. Misalnya saja saya juga nggak mau menyebutkan. Jadi misalnya di kota tersebut gitu itu bisa digitalisasi. Misalnya cetak SIM sudah bisa digital, cetak KTP sudah bisa digital. Tapi kalau sudah di kabupatennya ini masih manual. Ya, betul. Harus datang ke Dispenduk Capilnya dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya sudah kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau ada kabupaten yang membutuhkan anggaran ya terkait dengan percepatan layanan publik, maka provinsi harus cepatnya memberikan bantuan kepada kabupaten tersebut. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu ya, untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih baik, kami akan senang apabila pemerintah kabupaten kota yang hari ini mungkin masih ada keterbatasan mungkin dana atau keterbatasan sumber daya, kami siap untuk membantu. Khususnya di bidang sumber daya manusianya. Kami kan punya
BPSDM sebagai lembaga atau OPD yang bisa meningkatkan sumber daya manusia. Jadi bisa dilatih di provinsi, ketika pulang sudah membawa manfaat kepada masyarakat dengan mengetahui tata cara dan ilmunya seperti itu. Sehingga ke depan setahun 2 tahun ini mudah-mudahan seluruh kabupaten kota sudah menerapkan digitalisasi dalam hal pelayanan publik. Cepat, efisien, dan tentunya akan sangat membantu kepada kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Seperti itu. Kita harapkan seperti itu ya, betul, Mas Ubed ya. Meskipun ada beberapa mungkin saya tidak menyebutkan oknum-oknum tertentu yang masih belum memaksimalkan pelayanan publik, begitu Mas Ubed ya. Tapi kenapa Mas? Akhirnya tema yang kita bahas hari ini tuh sangat penting untuk kita bahas di ujung tahun 2026 ini. Iya karena 2025 sorry. Ya karena memang kami berharap Mbak 2026 Jawa Timur ini sudah harus gitu ya. Bukan lagi hanya akan tapi sudah harus Mbak. Harus pelayanan publiknya sudah harus setingkat dengan provinsi-provinsi yang lebih maju dari kami. Contohnya semuanya di DKI Jakarta itu lebih baik gitu ya dan sebagainya. Di Jawa Timur ini sebagai provinsi terbesar kedua setelah Jawa Barat gitu ya. Tentunya pelayanan publiknya tidak boleh dong asal-asalan. Oleh karena itu kami Komisi A selalu menekankan bahwa pemerintahan yang berhasil, pemerintahan yang bagaimana bisa memberikan pelayanan publik yang cepat ya, bermanfaat kepada masyarakat dan tidak bertele-tele. Itu loh yang penting itu ya. Yang kadang penting. Masyarakat itu malas banget ngurusin karena waktunya lama sekali, ngurus izin lama sekali. Nyetak KTP harus berbulan-bulan lah. Yang begitu-begitu itu kami berharap bahwa di 2022 tidak terjadi lagi untuk di Provinsi Jawa Timur. Sehingga sekali lagi kepada pemerintah kabupaten kota apabila menginginkan ya bantuan baik dalam bantuan sarana dan prasarana alat ataupun sarana yang berkaitan dengan sumber daya manusia, kami pemerintah Provinsi Jawa Timur siap untuk bisa memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten kota. Sudah mengatakan siap loh ya. Siap dilaporin juga maksudnya. Siap dilaporin juga. Dilaporin apa aja yang dibutuhkan gitu ya Mas Ubed ya. Tapi gini Mas Ubed ya, ini mungkin bukan informasi yang jarang ditemui sama orang-orang ya. Misalnya di desa-desa tertentu ini untuk pelayanan publiknya itu masih sangat kurang. Bahkan begini, bahkan kasusnya adalah ketika jadwalnya buka jam 7, masyarakat udah ngumpul di situ, ternyata masih belum ada petugasnya nih. Menemui hal-hal seperti ini tuh langkahnya Komisi A seperti apa? Apakah juga ada sanksinya ataukah nanti ditegur aja atau bagaimana Mas? Ya tentunya itu SDM Mbak ya. Pertama kan itu SDM kan, SDM ya. Jadi merubah perilaku petugas, merubah perilaku teman-teman kita yang bekerja di tingkat paling bawah khususnya di pedesaan ya. Itu memang cukup sulit ya. Kalau tidak ada sungguh-sungguh ya yang memang upaya sungguh-sungguh dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Makanya kami tadi bilang pertama caranya adalah kita harus merubah mereka saja sumber dayanya gitu kan. Tidak boleh lagi dong kamu seenaknya datang jam 10, masyarakat sudah nunggu jam 7 gitu kan. Gitu. Nah, artinya kita harus memberikan pengertian dan edukasi kepada mereka terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu ya, bahwa mereka ketika bertugas jam 7 ya harus jam 7 datang gitu kan. Jangan sampai molor jam 10. Jangan-jangan masih makan dan mandi dan ngarit dulu gitu kan ya. Ya boleh gitu ya, harus on time dong gitu kan. Satu. Yang kedua, tentunya kami selalu mengedepankan pembinaan yang pertama. Pembinaan secara sumber daya manusia. Yang kedua, ya tentunya harus kita berikan teguran dan evaluasi. Ya, evaluasi kalau pelayanan publik tidak ada perubahan, ya bagaimana solusinya? Ya solusinya yang pertama tentunya tadi ya, memberikan edukasi, yang kedua dia memberikan teguran. Yang ketiga memberikan teguran yang kedua dan sebagainya. Kalau memang sudah nggak bisa diperbaikin ya memang harus diganti Mbak. Tetapi harapan saya dan saya masih menganggap bahwa seluruh rekan-rekan kita yang ada di pedesaan, ada di kecamatan, di kabupaten, bahkan di provinsi, saya yakin mereka ini semuanya mau untuk sama-sama membawa nama Jawa Timur lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara yuk sama-sama kita jaga nama Jawa Timur dengan bekerja sesuai dengan tupoksinya, tidak boleh lagi telat-telat gitu kan. Berikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, berikan pelayanan yang bermanfaat kepada masyarakat dengan cara terapkan teknologi. Yang pertama,
kuatkan sumber daya manusia. Terus yang ketiga tentunya yang ketiga tentunya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dengan memberikan contoh. Kita mulai dari diri kita untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kepada masyarakat, oke. Kalau kita ngomongin pelayanan publik itu kan nggak cuman untuk pengurusan administrasi. Bukan cuma ya. itu bisa betul. Bentuknya di Pendidikan, kesehatan. Terus lapangan kerja dan lain sebagainya, gitu ya. Lapangan kerja juga? Iya, Mbak. Di aspek yang seperti apa? Contohnya semuanya kita memberikan informasi ya bahwa kita mengadakan acara job fair, millennial fair dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagian dari bagaimana kita memberikan sarana kepada masyarakat. Oh, ini loh, perusahaan ini masih ada loh peluang untuk bekerja di perusahaan ini dan sebagainya. Itu kan bagian dari bagaimana memberikan masyarakat informasi yang cepat kepada masyarakat gitu, bahwa kita pemerintah provinsi kan bisa mengajak atau berpartner dengan dunia usaha ya, dengan perusahaan-perusahaan ya dan lain sebagainya untuk bisa memberikan info yang secepat-cepatnya kepada masyarakat bahwa perusahaan tersebut membutuhkan pegawai yang dibutuhkan dengan strata apa, dengan syarat-syarat tertentu, kualifikasi tertentu dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali berarti ya PR-nya ya, mulai dari SDM. Betul. Itu yang paling penting karena memang pelayanan itu kan termasuk yang berpengaruh itu pasti SDM-nya ya. SDM-nya yang pertama tentu ya. Jangan sampai kalau misalnya ngelayanin masyarakat sama cemberut. Iya. Itu termasuk jangan gitu kan. Masalah di rumah jangan dibawa ke kantor. Udah beda urusan. Tapi untuk tantangan terbesarnya nih dalam memperbaiki pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur untuk saat ini itu yang paling besar itu yang seperti apa, Mas Ubed? Sebenarnya kalau kita melihat apa sih tantangan terbesar tadi, Mbak, sumber daya manusia, Mbak. Ya tetap itu ya berarti itu sudah terbahas sebetulnya. Jadi sudah terbahas itu sebenarnya. Kalau sumber daya manusianya sudah selesai tahapannya ini, makanya kami pingin BKD gitu ya, dan juga lembaga-lembaga yang lain yang bisa memberikan penguatan sumber daya manusia itu betul-betul anggarannya ada dan memberikan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat yang bertugas di bidang layanan publik. Salah satu yang bertugas di bidang pendidikan, sosial, terus kependudukan dan lain sebagainya itu. Karena kalau itu sudah dilatih sedemikian rupa gitu ya, saya yakin setahun 2 tahun yang akan datang Jawa Timur akan dikenal sebagai provinsi yang baik dalam hal pelayanan publik. Walaupun sekarang sudah baik dan ramah gitu ya kan. Ya itu kan harus ada, Mbak, harus ada pelatih-pelatihannya gitu kan dan sebagainya. Nah, itu kami berharap itu bisa menjadi tercapai di era pemerintahan Bu Hovifah sampai 2029 ini. Ya, kita harapkan seperti itu ya. Betul. Jadi nggak ada nih lagi-lagi kalau mau ngurusin administrasi di kantor desa itu ternyata jam 7 masih belum hadir, itu kita harapkan juga nggak ada ya. Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada lagi kan. Kita harapkan jangan tahun depan ke tahun depannya lagi, akhir tahun 2025 aja. Mudah-mudahan sudah seperti itu. Tapi saya yakin kok. Saya yakin sekarang di desa-desa sudah apel ya. Apel dengan kepala desanya, apel dulu, olahraga upacara dulu, pasca itu langsung ini. Jadi saya rasa memang peran kita semua gitu ya, baik pemangku kepentingan khususnya kepala desa, camat, bupati, gubernur, DPRD harus memberikan contoh kepada kepada para petugas-petugas pelayanan publik kita. Agar apa? Agar mereka itu merasa bahwa tugas-tugas yang mereka lakukan itu betul-betul sangat mulia. Kan kadang-kadang orang, Mbak, melihat bahwa pekerjaan yang di bidang publik itu kadang-kadang hanya capeknya gitu ya, udah capek gitu kan, lama kadang-kadang sebagainya, cemburu dan itu kadang-kadang itu kan segi yang lain gitu. Tapi kita harus memberikan contoh kepada mereka bahwa pelayanan publik itu harus lebih baik. Dengan cara apa? Ayo dimulai dari diri kita sendiri. Wakil rakyat juga pelayan publik loh. Iya dong, betul. Iya kan kita harus siap menerima aspirasi. Ya kan? Tidak boleh cemberut kalau dikritik kan. Dan saya insya Allah lah gitu kan, kalau dikritik oke saja seperti itu. Sepertinya Dewan ini salah satu posisi yang agak-agak riskan. Aduh, betul. Dikit-dikit disalahin gitu ya. Iya, tapi ya sudah nggak apa-apa, itu bagian dari risiko pekerjaan.
resiko pekerjaan dan juga mungkin aja dari mungkin komentar-komentar dari para masyarakat ini juga bisa menjadi Betul. aspirasi Betul. cara mereka menyampaikan aspirasi. Betul, Mas Ubed betul, ya. betul. Oke, Mas Ubed, Hmm. ini kan dari mulai usaha, Hmm. terus juga petani meskipun ngawasin, Nah, tapi kan juga biasanya terjun di sawah terjun juga ya. kadang-kadang. Boleh sebutkan nggak ada berapa hektar? Oh. Aduh. Ada lah, saya nggak enak lah. Ada lah, yang penting cukup Mbak. Yang Ya, penting itu cukup. cukup. Ya, cukupnya Dewan itu seberapa coba? Kalau saya 1 hektar cukup. Ya mungkin lebih kurang tambah dikit lah yang seperti lebih Mbaknya dikit, lah gitu. gitu. 100. Enggak lah. Jangan. Jangan. Berarti lumayan luas ya? Lumayan. Ya, lumayan luas. Dan itu semuanya ditanami padi, jagung. Ya tergantung sih. Kan ya banyak ya kegiatannya. Dalam 1 hari, enggak 1 hari doang ya ngurusin usaha properti yang masih merintis. Kalau merintis kan justru malah kegiatannya lebih banyak Mas Ubed ya. Iya. Merintis, terus usaha perkapalan, petani, terus juga anggota dewan. Ini gimana ngatur waktunya, Mas? Ya tentunya kan ya karena apa ya Mbak ya? Karena ini tuntutan gitu ya, dan sudah menjadi kewajiban saya untuk bisa menjalaninya. Tentunya kita harus betul-betul, tipnya itu menurut saya harus betul-betul disiplin. Ya, disiplin baik dalam hal menjaga waktu, kualitas tidur, kapan harus kita tidur gitu ya, kapan harus kita makan dan sebagainya. Saya rasa dengan kedisiplinan, insya Allah semuanya akan bisa kita tangani. Gitu ya. Karena ya walaupun terkadang nggak bisa 100% disiplin Mbak, kadang-kadang ya tidurnya juga sampai pagi, kadang-kadang juga pernah, sering juga. Tapi kan alhamdulillah dengan tugas yang yang menurut saya cukup padat ini, saya tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang beban, tapi saya anggap sebagai berkah Mbak. Artinya bahwa apa yang saya kerjakan gitu ya, baik sebagai tugas di kedewanan, ya tugas di pribadi sebagai pengusaha gitu ya, dan juga petani, tentunya saya menganggap ini sebagai berkah yang diberikan Tuhan oleh saya, sehingga saya harus betul-betul bagaimana menjaga kedisiplinan. Ya tadi disiplin waktu, disiplin makan, disiplin tidur gitu dan sebagainya, sehingga alhamdulillah beberapa tahun ini saya bisa menjalaninya itu dengan baik. Saya menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya Mas Ubed ini kalau makan dibatasi nggak Mas? Ya, karena sekarang sudah mulai gemuk Mbak ya, ini sudah dibatasi ya. Nggak seperti dulu lah ya. Ya harus dibatasi lah, nggak seperti dulu lagi. Tapi yang penting adalah gaya hidup sehat yang itu harus kita terapkan di setiap hari seperti itu. Seperti hari ini Mas Ubed ini masanya teh tawar. Mengurangi gula. Iya. Akhir-akhir ini. Sudah hampir berapa tahun selalu begitu. Sudah membiasakan. Ini sulit loh. Kalau teh, saya nggak suka yang manis-manis Mbak. Lah, soalnya gitu. Udah lihat yang manis. Di sini ada yang manis-manis. Oke, Mas Ubed. Iya. Ini ketika Mas Ubed itu kan mungkin di awal itu kan sebagai petani, mungkin juga sebagai pengusaha. Ini periode keberapa? Ini alhamdulillah di DPR periode yang kedua. Periode kedua, berarti diberikan kepercayaan kembali begitu kembali, ya. Itu dulu tuh kenapa sih akhirnya Mas Ubed itu memutuskan aku jadi maju ke anggota dewan, jadi anggota dewan gitu. Itu siapa yang mendukung dan siapa yang mendorong? Iya. Saya ini kan kalau istilahnya di waktu kuliah dan mondok itu kan saya ini bangsawan, Mbak. Bangsawan. Jadi bangsa ini tangi awan. Jadi saya nggak bisa bangun pagi ya gitu loh. Lah karena saya ini nggak bisa bangun pagi, kalau saya jadi PNS sudah berapa kali dipecat saya ini ya, kan? Sehingga saya itu mencari pekerjaan yang sesuai dengan hobi saya. Bangsawan. Hobinya apa? Ngopi dan nongkrong. Alhamdulillah kalau jadi anggota dewan banyak ngopinya dan nongkrongnya Mbak. Gitu. Nah, kan di kantor ya nongkrong, bahas dengan mitra kerja gitu ya. Kunjungan kerja ya nongkrong ya kan. Ketemu dengan masyarakat juga nongkrong, sehingga saya itu waktu kayaknya saya cocoknya itu kalau bangsawan begini cocoknya jadi anggota dewan ini gitu kan. Dorongannya begitu ya. Sehingga saya itu waktu itu merasa bahwa ya udahlah, mungkin saya cocok di fashion ini gitu ya. Saya cocok di dunia usaha juga, walaupun usahanya itu usaha yang masih merintis dan sebagainya gitu ya. Itu yang mendorong saya untuk bisa
ambil bagian ya Di waktu sebagai itu dewannya. mencalonkan diri sebagai anggota DPR Provinsi Jawa. Alhamdulillah disambut positif oleh masyarakat di 3 kabupaten. Dapil saya alhamdulillah di Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, dan berlanjut alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Itu mencoba pertama kali langsung lolos atau Langsung beberapa kali? Pertama kali langsung lolos alhamdulillah. Masya Langsung Allah. Provinsi Jawa Timur. Iya, langsung Provinsi Iya. Jawa Timur, bukan hanya kabupaten kota aja ya. Alhamdulillah. Biasanya kan kalau beberapa ngobrol itu kan pertama dari kabupaten kota dulu, habis itu naik nih di Iya. Jatim, habis itu naik ke DPR RI. Iya. Ada niatan? Mudah-mudahan Waduh. amin. Berarti ada niatan ke sana ya. Yang Tapi namanya tugasnya yang lebih namanya berat yang loh. namanya petugas partai, Mbak. Yang namanya kader partai itu tentunya kami anggap bahwa DPR itu adalah karir tinggi dari kader partai. Siapa sih anggota partai yang tidak ingin jadi anggota DPR RI gitu kan? Ya pasti semuanya pengen, Mbak. Bahwa itu ada kesempatan dan tidak. Wallahu a'lam. Gitu. Tapi yang penting bagi saya tidak muluk-muluk. Ya saya anggap amanah sebagai anggota DPR provinsi ini cukup berat dan cukup cukup harus saya betul-betul melaksanakan dengan baik karena ini bagian dari cara saya mengabdi kepada masyarakat. Masya Allah ya. Meskipun dari hobi bangsawan tadi Iya, tapi gitu. semoga kalau dewan itu kan tugasnya nggak hanya nongkrong ngopi doang, Betul. tapi juga ada tugas lain yang Iya benar-benar sangat dong. sulit Iya ya. kan tugasnya dewan ada 3, Mbak, ya kan? Yaitu? Yang pertama adalah budgeting, ya kan? Yang kedua itu adalah membentuk peraturan atau perda, yang ketiga adalah pengawasan. Ya, ngurusin dapil itu juga sangat sulit ya. Sangat sulit sekali. Satu aja sulit apalagi 3 gitu ya. Gitu loh. Oke, ini kita kembali lagi ke digitalisasi pelayanan publik ya, Mas betul. Ubed ya. Ini langkah konkretnya DPRD untuk mempercepat mempercepat digitalisasi pelayanan publik di daerah ini yang seperti apa? Kita tahu tadi dari 38 ada 4 yang belum. Itu juga mungkin dari 34 itu ada beberapa yang belum maksimal. Betul. Seperti itu. Ini bagaimana langkahnya dari Komisi A? Alhamdulillah Komisi A itu kami sering sidak lapangan, Mbak. Atau melakukan kunjungan kerja ke kabupaten kota gitu ya. Setiap bulan itu bisa 2-3 kali ke satu kabupaten kota itu untuk mengecek bagaimana sih pelayanan publik di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau provinsi kan wilayahnya kan ada 38, Mbak. Kalau provinsi kan tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Tapi kabupaten kota itu kan nginduknya ke provinsi kan begitu kan. Sehingga kami itu kunjungan kerjanya itu ke kabupaten kota. Nah, mana kabupaten kota yang kami anggap masih kurang, baik itu data dari dari lembaga samping seperti ombudsman semuanya yang juga memperhati layanan publik ataupun dari laporan masyarakat ataupun dari dapil-dapil kami. Kan Komisi A ini terdiri dari beberapa dapil di Jawa Timur gitu ya, 14 dapil di Jawa Timur, sehingga kami tahu karena yang menjadi wilayah mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dioptimalkan. Sehingga kami dalam hal untuk bisa mempercepat dan juga memaksimalisi pelayanan publik yang lebih baik, tentunya kami selalu mendorong pemerintah kabupaten untuk tidak malu-malu ketika mereka membutuhkan sesuatu dari Provinsi Jawa Timur. Itu tadi yang perlu ditekankan berkali-kali sama Mas Ubed ya dari betul, tadi Mbak. Kadang-kadang mau minta alat aja mereka ini kadang-kadang mikir gitu kan. Padahal kalau mereka beli sendiri sebenarnya alatnya nggak terlalu mahal di bidang pendudukan semuanya. Tapi kalau di bidang kesehatan, gitu loh. Cukup pricey gitu ya. Gitu. Makanya kami mendorong juga salah satu Provinsi Jawa Timur mendorong bagaimana rumah sakit tipe C, tipe D itu ke depan udah tidak ada lagi, Mbak. Kami pingin minimalnya tipe B sudah. Kalau bisa tipe A semua nanti gitu kan. Nah, gitu kan. Ya. Sehingga pelayanan publik di bidang kesehatan akan lebih baik. Nah, ya. Yang kedua di bidang pendidikan semuanya gitu ya. Pelayanan publik lebih baik apa? Ya mudah-mudahan ke depan pendidikan di Jawa Timur ini pelayanannya pun kualitasnya akan lebih baik. Dengan cara apa? Dengan undang-undang pendidikan gitu ya. Tentunya ini kan spending ya. Pendidikan kita kan harus 20% nih. Termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur kan harus menyiapkan anggaran untuk pendidikan 20% kan begitu kan. Lah dengan adanya sekolah rakyat dan sebagainya ya mudah-mudahan kami itu bisa mempercepat sarana layanan publik di bidang pendidikan untuk lebih bagus, lebih baik dan bisa mencetak SDM yang unggul yang berkualitas Jawa Timur. Ini seperti setara sama ini ya programnya Presiden Prabowo. Betul. Ya, semua program untuk menyambut
Indonesia Emas 2045. Betul, 2045. Kita kan berharap bonus demografi itu betul-betul bisa terjadi di tahun 2035 sampai tahun 2040. Ini kan kalau 2025 kan kita kenal ada efisiensi anggaran. Betul. Kemudian 2026 betul. kabarnya juga sempit lagi dibatasi lagi gitu. Iya. Ini berpengaruh nggak sih Mas dengan dengan memperkuat pelayanan publik itu tadi? Ya tentunya berpengaruh. Ya berpengaruh. Namanya juga anggaran Mbak ya. Yang harusnya kita mengadakan peralatan kesehatan seumpamanya dalam setahun seumpamanya mengadakan 100, ini tinggal 50 separuhnya, ya itu berpengaruh. Tapi kan tidak boleh lagi kita itu selalu mengeluh dalam mengelola pemerintahan ini. Di mana-mana hari ini itu sedang di dunia juga sedang mengalami kontraksi semua kan, bukan cuma Indonesia. Kita masih baiklah. Artinya apa, bahwa dengan anggaran yang ada di Jawa Timur, walaupun ini ada pengurangan ya dari pusat melalui dana transfer ke daerah itu TKD, tentunya kami mendorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan langkah-langkah yang nyata dalam pelayanan publik. Jangan mengeluh. Oh kok bupati kok mengeluh, kok gubernur mengeluh. Jangan mengeluh, sudah. Habiskan anggaran yang ada ya untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Jangan dana yang ada disimpan di bank, jangan kata Pak Purboyo itu, karena jadi dana yang ada di Provinsi Jawa Timur yang sudah kita tahu untuk 2026 sekitar 27, ya udah dibelanjakan lebih cepat lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Yang penting dijaga tidak serampangan agar tidak ada penyimpangan dan korupsi di dalamnya. Ya, itu yang kita harapkan ya. Meskipun kiriman dari pusat itu juga terbatas. Jadi the power of kepepet ya. Provinsi harus gimana caranya mengoptimalisasi aset. Otomasi aset. Pajak dan sebagainya. Kasihan sekali ini, apalagi yang Komisi C juga ya. Ini terfokus di situ ya. Mas Ubed ya. Mas Ubed, ini di waktu terakhir mungkin Mas Ubed ada sesuatu yang disampaikan untuk masyarakat, terutama bagi mungkin petugas-petugas yang saya bilang oknum tadi, untuk biar pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur itu bisa optimal. Silakan Mas Ubed. Oke. Terima kasih. Yuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya pegawai pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pegawai pemerintah kabupaten semuanya, baik pegawai di pedesaan, kecamatan, terus kabupaten dan provinsi, yuk sama-sama kita jaga marwah Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada lagi kata-kata ke depan ataupun anggapan ke depan yang bisa menghambat perkembangan pelayanan publik lebih baik di Jawa Timur. Kita semua harus menjaga. Ingat, kita harus menjaga dan memulai dari kita sendiri. Karena apa? Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan publik yang memberikan kecepatan, bermanfaat kepada masyarakat dan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, disiplin penting, gitu ya. Oleh karena itu, jauhilah hal-hal yang sifatnya jam-jam karet dan lain sebagainya. Yuk, semuanya kita bergotong royong agar apa? Agar pelayanan publik Jawa Timur lebih cepat, lebih baik dan bisa dirasakan lebih bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Timur untuk di tahun-tahun yang akan datang. Masya Allah. Terima kasih Mas Ubed atas sama-sama informasinya hari ini. Seru sekali yang ngobrol sama Mas Ubed itu. Ternyata banyak sekali sesuatu yang harus PR Provinsi Jawa Timur yang harus diterapkan untuk pelayanan publik. Semoga itu tidak lagi terjadi, hal-hal yang saya ucapkan itu saya keluhkan tidak lagi terjadi, dan mungkin masyarakat juga lebih terbuka kepada wakil rakyat, kepada kami ataupun kepada lembaga pengawas yang lain. Terima kasih Mas Ubed. Sama-sama Mbak Eva. Aduh. Ya baiklah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu beliau Mas Ubaidillah. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.